pagi semuanya. Mana Miss Lucia ingin melihat teman-teman semangat pagi hari ini? Coba mana semangatnya? Gimana perasaan teman-teman pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, hebat sekali ya nih teman-teman Miss Lucia. Nah, teman-teman, sebelum memulai kegiatan, Miss Lucia mau melihat nih teman-teman duduknya yang rapi. Ayo, ayo teman-teman duduknya yang rapi. Nah, setelah teman-teman duduk yang rapi, Miss Lucia mau lihat tangan teman-teman. Ayo diangkat. Mana tangannya teman-teman? Wah, pintar sekali. Nah, setelah diangkat, Miss Lucia ingin mengajak teman-teman menyanyi dan Miss mau menanyakan nih kabar teman-teman hari ini. Bagaimana ya kabarnya? Teman-teman lihat Miss dan mendengarkan Miss terlebih dahulu ya. Good morning everybody, how are you? Teman-teman jawab just fine. Oke? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? Just fine. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Wah, hebat sekali. Mana tepuk tangannya biar supaya semangat? Nah, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Wah, baik semua ya? Wah, hebat sekali. Nah, apa ada yang kabarnya tidak baik? Coba Miss mau lihat wajahnya yang tidak baik kabarnya nih. Ah, nggak ada semua. Semuanya baik semua ya. Tetap semangat, oke? Nah, setelah teman-teman bernyanyi, Miss Lucia menanyakan kabar teman-teman. Nah, kita lalu baca apa ya teman-teman? Sebelum kita melaksanakan kegiatan dan belajar? Ayo, ada yang tahu? Ya, kita membaca doa. Ayo teman-teman, kenapa sih sebelum kita belajar dan melaksanakan kegiatan kita harus membaca doa? Ada yang tahu tidak? Ya, supaya belajar kita dimudahkan oleh Allah. Apalagi? Supaya belajar kita selalu dilindungi oleh Allah. Dimanapun kita berada dilindungi oleh Allah. Dan apabila teman-teman mengalami kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan teman-teman. Maka sebab itu, teman-teman sebelum melaksanakan kegiatan, nah bersama-sama kita membaca doa ya. Nah, dengarkan Miss dan lihat Miss ya. Yuk, bersama-sama yuk. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, tangannya dilipat-pat. Bisa? Bisa? Yuk bareng-bareng yuk. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, tangannya dilipat-pat. Mari berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Wah, hebat sekali ya nih teman-teman Miss Lucia. Nah, teman-teman,
Miss Lucia ingin bertanya nih, hari ini hari apa ya teman-teman? Ayo, ada yang tahu tidak hari apa? Kalau kemarin hari Senin, berarti hari ini hari Selasa. Pintar. Lalu tanggal berapa? Tanggal 27. Bulannya bulan apa? Bulan April. Tahunnya tahun 2021. Berarti hari ini hari Selasa tanggal 27 bulan April tahun 2021. Wah, pinter sekali ya ternyata nih anak-anak hebat. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak ya? Kemarin itu kita belajar apa ya? Ayo, belajar apa? Wah, belajar manfaat-manfaat dari sapi. Nah, teman-teman, tema mingguan kita apa ya untuk hari ini? Ada yang ingat tidak? Ya, benar. Tema mingguan kita olahan daging sapi. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas manfaat-manfaat sapi. Nah, teman-teman, manfaat-manfaat sapi itu apa aja sih? Ada apa ya? Ada manfaat dari susu, ada manfaat dari dagingnya, ada manfaat dari kulitnya. Wah, banyak sekali ternyata ya teman-teman manfaat dari sapi. Nah, sekarang Miss mau tanya nih. Ada yang tahu tidak olahan daging sapi itu apa aja? Ayo, apa teman-teman olahan daging sapi? Yang biasa teman-teman makan kalau berlibur bersama orang tua, berrekreasi, apa aja ya? Ada bakso, terus ada sate. Wah, iya, ada apa teman-teman? Ada steak. Wah, banyak sekali ternyata ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman tadi menyebutkan ada berbagai banyak olahan daging sapi, sekarang Miss Lucia akan menampilkan PowerPoint yang berjudul olahan dari daging sapi apa saja ya. Oke, teman-teman perhatikan ya. Teman-teman sudah menyebutkan apa saja olahan dari daging sapi itu. Nah, sekarang Bunda Lucia akan menampilkan PowerPoint terkait olahan dari daging sapi. Nah, yang pertama ada apa nih? Ada yang tahu tidak? Ya, ada bakso. Bakso itu terbuat dari daging sapi, teman-teman. Nah, teman-teman udah ada yang pernah makan bakso belum? Pasti udah semua dong. Siapa di sini yang belum? Wah, udah semua ya ternyata. Ada yang tidak suka bakso, ada enggak? Wah, nggak ada. Semuanya suka bakso ya ternyata ya. Lalu selanjutnya ada sate. Nah, sate sapi juga bisa dari daging sapi, teman-teman. Biasanya nih, teman-teman kalau lagi bakar-bakar daging sapi biasanya pada saat hari raya apa? Ya, biasanya hari raya Idul Adha ya. Setelah hari raya Idul Adha bersama keluarga kita bakar-bakar sapi biasanya ya. Di sini ada yang tidak suka sate sapi. Ayo, siapa? Oh, ada yang tidak suka. Nggak apa-apa ya teman-teman. Kan makanan sate sapi, daging sapi ada yang suka dan ada yang tidak suka. Nah, selanjutnya ada steak. Miss mau tanya nih, siapa yang tidak suka steak? Wah, hampir semua suka ya teman-teman. Semuanya suka? Wah, steak ini juga bisa terbuat dari daging sapi teman-teman. Nah, kroket. Ada yang tahu tidak kroket itu apa? Kroket itu teman-teman dari kentang yang ditumbuk menjadi halus, lalu nanti di dalamnya dikasih daging sapi yang sudah dicincang, terus dikasih sayur, lalu
dibentuk seperti bentuk lingkaran, bentuk seperti bentuk oval. Nah, nanti selanjutnya digoreng. Ada yang sudah pernah makan kroket? Nanti kalau belum pernah makan kroket, teman-teman bisa membuatnya bersama ayah dan bunda ya. Nah, ada nugget dari sapi juga nih, dari daging sapi. Nah, teman-teman pasti semuanya rata-rata pasti Miss tahu nih, suka semuanya dengan nugget ya. Nah, nugget ini juga bisa terbuat dari daging sapi, teman-teman. Nah, apa nih kira-kira? Ayo. Hamburger, ya benar. Nah, hamburger ini teman-teman, hamburger daging di tengahnya ini yaitu terbuat dari daging sapi. Nih, yang di sini nih. Nih, ini daging sapi. Teman-teman biasanya kalau makan hamburger biasanya bersama siapa? Bersama orang tua pada saat liburan, pada saat hari Sabtu Minggu, saat berpergian. Wah, ternyata enak sekali ya hamburgernya teman-teman. Nah, untuk kegiatan hari ini, ada yang tahu nggak nih dari background Miss Lucia ada apa saja? Sama tidak? Ada hamburger. Nah, kegiatan hari ini yaitu kita akan mengkreasikan olahan dari daging sapi yaitu hamburger. Nah, ternyata dari hamburger kita bisa kreasi teman-teman. Nah, untuk hari ini kegiatan kita yaitu membuat olahan dari daging sapi yaitu hamburger. Nah, tujuan dari materi pada hari ini yaitu teman-teman dapat mengenal apa saja ya olahan dari daging sapi itu. Lalu teman-teman bisa memahami cara pembuatan olahan dari daging sapi yaitu hamburger. Lalu teman-teman bisa mengkreasikan kreasi teman-teman dalam pembuatan hamburger. Nah, sebelum Miss ingin menampilkan presentasi terkait hamburger, ada yang tahu tidak sih hamburger itu apa? Ya, hamburger itu roti berbentuk bulat, lalu dipotong menjadi dua, dan di tengahnya dikasih apa saja. Daging, selada, keju, dan lain-lain. Nah, sekarang Miss Lucia akan menampilkan PowerPoint yaitu terkait dengan hamburger. Teman-teman perhatikan ya. Wah, ada hamburger. Apa teman-teman? Hamburger, wah enak sekali ya sepertinya ya. Nah, apa sih yang tadi hamburger itu apa sih teman-teman? Ya, hamburger itu merupakan jenis makanan berupa roti di mana rotinya itu berbentuk lingkaran dan dibagi dua, lalu diisi dengan daging sapi, dengan selada, dengan sayur-sayuran, tomat, mentimun, dan keju. Nanti untuk toppingnya bisa dengan saus tomat, mayones. Ya, teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman ini suka sekali ya sama hamburger? Kenapa sih coba? Kenapa teman-teman suka sekali dengan hamburger? Ayo, rasanya yang enak. Terus apa lagi? Dapat hadiah. Wah, ternyata kalau misalkan kita beli hamburger di restoran cepat saji seperti McD, Burger King, kita dapat hadiah ya teman-teman. Pasti teman-teman suka kan? Nah, itulah teman-teman kenapa ya hamburger ini banyak diminati oleh banyak orang karena rasanya yang enak. Karena kan di dalam roti itu ada keju, ada daging sapi, ada saus tomat, selada. Nah, itu yang membuat rasanya menjadi enak, teman-teman. Lalu adanya hadiah saat teman-teman beli hamburger, ada dapat hadiah biasanya. Nah, ini akan teman-teman pasti suka kalau beli hamburger dapat hadiah nih, ya kan? Nah, selanjutnya, waktu yang tepat untuk
makan hamburger tuh waktu apa saja sih teman-teman? Nah, bisa sore hari atau saat berkumpul dan berkreasi dengan keluarga. Biasanya teman-teman saat kumpul, saat kreasi bersama keluarga, teman-teman biasanya beli hamburger, mau makan hamburger. Nah, biasanya waktu-waktu itu, waktu-waktu saat berkreasi atau sore hari, saat berpergian jalan-jalan sore nih bersama orang tua, pengen beli hamburger. Nah, biasa waktu itu, waktu yang biasanya orang memakan hamburger. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, bagaimana ya teman-teman manfaat dari kita memakan hamburger? Nah, di sini yang pertama dapat memperkuat fisik. Ayo, kenapa bisa memperkuat fisik? Ya, karena kan di dalam hamburger itu ada daging sapi, di mana daging sapi itu menghasilkan protein yang dapat menambahkan massa otot, dapat menjaga kesehatan gigi, kesehatan tulang, dan akan membuat fisik menjadi lebih kuat. Nah, jadi manfaatnya yang pertama dapat memperkuat fisik, dapat menambah massa otot. Nah, selanjutnya sebagai sumber energi. Karena kandungan proteinnya di dalamnya sangat tinggi, maka sumber energinya pun sangat tinggi juga. Lalu dapat menjaga daya tahan tubuh, di mana karena adanya daging sapi, adanya sayur-sayuran, keju, roti, itu dapat menjaga daya tahan seperti terhindar dari virus, bakteri, sehingga imun kuat pun maka tubuh akan menjadi lebih sehat. Lalu, siapa ya yang boleh memakan hamburger? Nah, siapa saja boleh teman-teman, orang dewasa, anak-anak, itu boleh memakan hamburger. Nah, akan tetapi teman-teman, makan hamburger juga tidak boleh berlebihan ya, harus seimbang dengan makanan-makanan yang biasa kita makan. Nah, sekarang Miss akan menampilkan proses pembuatan hamburger. Nah, sebelumnya dari pembuatan hamburger yang tadinya ada roti, nah dengan zaman yang modern seperti ini, nasi ataupun ramen itu bisa loh teman-teman untuk pengganti dari roti hamburger. Nah, lalu ada alat-alatnya, yaitu alat-alat dalam membuat hamburger itu ada kompor, teflon, spatula, lalu ada wadah, ada cutting board atau talenan, pisau, dan sarung tangan plastik. Lalu bahan-bahannya yaitu ada roti, ada daging sapi, ada keju, lalu ada tomat, ada mentimun, ada apa lagi teman-teman? Ada selada, terus mayones dan saus tomat. Nah, teman-teman, tadi kan teman-teman sudah melihat alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan hamburger. Nah, sekarang Miss Lucia akan menampilkan video terkait proses pembuatan hamburger. Nah, di sini ada selada, ada keju, ada mentimun, tomat, daging sapi, roti, mayones, dan saus tomat. Lalu dicuci bersih timunnya, mentimun, dan selada. Lalu dipotong tomatnya. Berbentuk apa tuh teman-teman? Itu berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Lalu mentimunnya juga dipotong ya. Nah, seladanya secukupnya saja ya teman-teman.
Lalu untuk teflonnya dilumuri oleh blue band, lalu dibakar, digoreng dagingnya, rotinya juga, dan di sini teman-teman bisa kreasikan hamburger sesuai susunan teman-teman. Nih. Nah, di sini kan ada daging sapi, ada keju, lalu di bawahnya ada tomat, ada mentimun, ada selada. Nah, nanti teman-teman di sini boleh kreasikan sesuka hati teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan tomatnya untuk menjadi bibir, lalu mentimunnya menjadi mata. Nah, itu video proses pembuatan hamburger. Mudah atau sulit, teman-teman? Mudah ya pastinya. Miss Lucia ingin bertanya, perasaan teman-teman dari kita berdoa sampai kita melihat video proses pembuatan hamburger, bagaimana perasaan teman-teman? Masih semangat dan masih senang pastinya ya. Nah, teman-teman, setelah teman-teman tadi mengetahui cara pembuatan hamburger, mengetahui apa saja olahan dari daging sapi itu, apa itu hamburger. Nah, kira-kira apa saja sih yang teman-teman ingat materi tadi? Saya, manfaat hamburger apa? Memperkuat fisik, terus menjaga daya tahan tubuh. Iya, lalu siapa saja yang boleh makan hamburger? Orang dewasa, anak-anak. Wah, hebat ya teman-teman masih ingat. Lalu, hamburger itu biasanya dimakannya pada saat apa? Biasa sore hari, waktu jalan-jalan, atau berkreasi dengan keluarga. Nah, mengetahui cara pembuatan hamburger, teman-teman bisa mengajak ayah bunda untuk membuat hamburger ya teman-teman. Dan Miss Lucia juga sudah memberi panduan terkait kegiatan hari ini kepada orang tua teman-teman. Dan jangan lupa loh teman-teman, saat membuat hamburger atau saat mengkreasikan hamburger, teman-teman nanti divideokan ya dan kirim ke WhatsApp grup. Bagaimana teman-teman? Apa sudah siap untuk membuat kreasi hamburger bersama ayah bunda? Tentunya sudah siap ya teman-teman. Nah, kegiatan pada hari ini kita sudah selesai ya teman-teman. Dari yang mengenal apa saja olahan dari daging sapi, memahami apa itu hamburger, hingga kreasi nanti teman-teman membuat hamburger. Semoga materi dan kegiatan yang Miss Lucia kasih ke teman-teman, yang Miss sampaikan ke teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Oke, kalau gitu Miss tutup ya kegiatan pada hari ini dengan mengusia tutup dan pamit dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk kreasinya membuat hamburger. Sampai jumpa besok. Bye.